Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, para tokoh masyarakat dan segenap aparat pemerintah, serta para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad. Yang saya hormati bil khusus guru-guru kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Abtas. Begitu pula Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Aminuddin Arsyad. Terkhusus pula Al-Mukarram Al-Ustadz Imran Rosyadi. Yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Haji Basori sekeluarga, serta para jamaah, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kumpul kita sekalian bersama-sama merayakan peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya bersilaturahim, berkumpul bersama para ulama, para habaib, para tokoh, para santri, para jamaah di tempat yang penuh berkah ini. Dari zaman dulu masyarakat Kampung Sepatan, mereka semuanya adalah orang-orang yang cinta kepada Maulid Nabi, betul? Cinta kepada para ulama, betul? Cinta kepada para habaib, gemar menghadiri majelis-majelis taklim. Makanya tidak asing lagi kalau ada peringatan Maulid di tempat ini, dan di mana tempat yang ada di Sepatan semuanya semarak meriah karena mereka sudah terbiasa di dalam didikan cinta mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini semuanya karena berkah apa? Ulama-ulama terdahulu yang ada di tempat ini, mereka membimbing, mengajarkan, termasuk adalah Kiai Haji Marsin almarhum al-maghfurlah. Begitu juga Abu Ya Kiai Haji Muhyiddin di Kosambi dan murid-muridnya, santri-santrinya yang banyak, masya Allah. Ada Kiai Haji Qadim, Kiai Haji Maduddin yang masya Allah menyebarkan daripada dakwah Islamiyah, sehingga masyarakat kampung ini dari dulu semuanya cinta kepada para alim ulama. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihumullahu bi thalathi baliyat ulaha yarfa'ullahu al-barakah an kasbihim wa thaniyah yusallitullahu sultanan zaliman wa thalithah yakhruju minad dunya bi ghairi iman wal iyadzu billah. Akan datang suatu zaman pada umatku yang mana mereka jauh dari alim ulama, jauh dari kiai, jauh dari fuqaha, jauh dari para habaib. Jika ada zaman sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan bala, musibah, bencana kepada mereka 3 macam. Yang pertama,
dicabut keberkahan rizki mereka. Masya Allah. Orang dulu kerjaan cuman petani, Pak, betul? Orang sini kerjanya apa dulu? Tani, anaknya selosin, betul? Tapi semuanya sukses, rumahnya gede, pekarangannya luas, betul? Bisa pergi haji. Anak sekarang coba sekolah tinggi, kerja Masya Allah, nggak pernah kena matahari, berangkat sebelum subuh, pulang abis maghrib. Kerja sih keren di bandara, wallahu alam tugasnya mungkin dorong-dorong kapal. Tapi kita lihat coba, rizkinya nggak barokah, rumahnya kecil, betul? Pekarangannya sempit, semuanya serba kredit, betul begitu? Anak cuman 2. Mestinya kalau anak 2 dengan usaha yang hebat, kerja yang lancar, jadi kaya, tapi punya utang. Setiap gajian nggak beres sampai 1 bulan, baru 3 minggu pempes anak sudah habis, susu sudah kering, air galon belum diisi, gasnya juga mampet. Betul begitu? Betul, betul. Yarfa'ullahul barakah an kasbihim. Usahanya nggak berkah, dia dagang ketipu, dagang gulung tikar, bangkrut, nggak pernah cukup, anak ngelawan sama orang tua, durhaka karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Apa penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Karena jauh dari ulama, nggak mau datang sama kiai, nggak mau duduk sama mereka, minta doa, minta nasihat, minta ilmu, minta saran, minta barokahnya. Betul begitu? Nah, orang dulu Masya Allah, orang sepatan semuanya santri. Tukang jengkolnya santri, betul? Tukang togenya santri, betul? Tukang kangkungnya juga pedagangnya tukang becaknya, semuanya cinta sama majelis taklim, rata-rata penuh mengisi majelis-majelis taklim yang ada. Namun zaman mulai berubah Bapak Ibu sekalian, sudah mulai jauh dari ulama, anak sudah tidak lagi masuk pesantren, pengajian sudah jarang dihadiri, Bapak Ibu sudah sibuk semua dengan handphonenya masing-masing. Laki punya handphone, istri punya anak punya tinggal ngobrol pakai chat, pakai WA, nggak mau kumpul, nggak bareng-bareng, makan nggak bareng-bareng, duduk nggak bareng-bareng, jarang berkumpul bersama keluarga. Nih Bapak Ibu sekalian, makin jauh kita kepada para alim ulama, makin dicabut keberkahan rizki. Nauzubillah. Makanya ini maulid Masya Allah, ya, ini Bapak Haji Basori luar biasa. Beliau lurah di sini sampai puas. Ya, lurah sampai puas, sampai dia suka. Tapi Masya Allah, dia lihat sekarang mengumpulkan kita untuk apa? Untuk kembali lagi. Nih lihat, Kiai Ustadz kumpul jadi satu. Ya, Kiai Haji Marsin wafat, ada anaknya yang melanjutkan, Ustadz Iin dan saudara-saudaranya. Ya, Bapak Ustadz Ismail wafat, ada Ustadz Aziz melanjutkan daripada perjuangan orang tuanya. Masya Allah, semua ulama-ulama yang wafat ada penerusnya Bapak Ibu sekalian. Jangan tinggalkan itu, jangan jauhkan mereka. Duduk di majelisnya mereka, hadir pengajian. Dan ini kita kumpul pada malam hari ini, Masya Allah, ya. Ini habaib kumpul begitu banyak, ini nggak kehitung nih habaib nih. Kalau Bapak Ibu mengundang satu-satu ini berat. Ini Masya Allah nih, kumpul para habaib, para kiai, para alim ulama. Ini silaturahmi kita pada malam hari ini. Insya Allah Allah curahkan rahmat untuk kita sekalian. Yarfa'ullahul barakah an kasbihim. Kalau sudah jauh dari ulama, dicabut keberkahan usaha mereka. Nauzubillah. Kemudian yang kedua apa? Wa yusallitullahu sultanan zaliman. Dikasih sama Allahnya pemimpinnya zalim, pemimpinnya sewenang-wenang, pemimpinnya aniaya,
pemimpinnya tidak adil. Gara-gara apa? Gara-gara orang jauh dari para alim ulama. Itu nggak begitu parah Bapak Ibu sekalian. Yang paling parah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kalau jauh dari alim ulama dan fuqaha, apa yang terjadi? Yang ketiga, wa yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari bumi, dari dunia ini tidak bawa na'udzubillah. Ini iman kita jaga Bapak Ibu sekalian. Jaga iman, jangan mau ditukar Indomie, jangan mau ditukar sama daster doang. Gara-gara gempa bumi banyak imannya tergadai. Gara-gara musibah iman tergadai. Dikasih musibah untuk kita jadi kuat, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala Nabi hendak wafat, Nabi sedih, Nabi nangis, takut nanti umatnya bagaimana. Bahkan bumi histeris ketika Nabi hendak wafat. Bumi nangis, sehingga kata Nabi, udah diam, bumi diam. Ya Rob, saya nangis, nanti siapa yang akan berpinjak di punggungku? Siapa nanti akan lari di atas bumi, muka bumi ini kalau Nabi sudah tiada? Kalau dulu sebelum ada Nabi Muhammad, Nabi wafat, ada Nabi lagi, setiap zaman ada nabinya, setiap kaum ada nabinya. Nabi penutup para nabi dan rasul. Kalau Nabi wafat, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka bumi sedih. Kemudian kata Nabi, ulama ummati ka'ambiya bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi bani Israel. Nah, ulama umatnya Nabi Muhammad SAW kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ulama? Ar-rasihun. Siapa lagi ulama? Orang yang memiliki khauf, memiliki khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ulama. Ulama jika tidak takut kepada Allah bukan ulama. Ulama bukan label pengakuan dari manusia, bukan label dari kita, tapi rasa takut seseorang yang bisa mendefinisikan dirinya sebagai ulama yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah dimimpikan Sayyidil Habib Omar, saya punya guru, pernah bercerita bahwasanya ada wali min auliyaillah, Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah seorang ulama besar daripada ahli tasawuf. Nah, patokan kita dalam tasawuf adalah diantaranya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Al-Ghazali, dan Al-Imam Al-Haddad, Sahib Baratib, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pegang kita pakai daripada patokan ulama-ulama rujukan kita dari ilmu tasawuf. Ibn Athaillah As-Sakandari beliau bercerita bahwasanya beliau mimpi pada suatu malam ketemu dengan para nabi. Itu para nabi-nabi kumpul, banyak para nabi. Dan di antara para nabi di situ ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kumpul berdialog bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu ada satu orang yang bukan nabi, pemuda, yaitu daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ngobrol-ngobrol sama Nabi Muhammad. Kemudian ya, wahai Nabi Muhammad, siapa ini? Ini adalah salah satu ulama dari umatku. Masya Allah, salah satu ulama dari umat Nabi Muhammad. Yang mana umat Nabi Muhammad ini ulamanya umat Nabi Muhammad seperti Nabi Bani Israel. Dia mau tanya, boleh saya mau tanya? Silakan tanya. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya, Mas muka, kala mas muka, siapa engkau punya nama? Maka ini orang mengatakan, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Nama saya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Nabi Musa katakan, hei anak muda, aku cuma tanya kepada engkau, siapa namamu? Cukup, siapa namamu? Kenapa kau jawab namamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama datukmu, nama nisbahmu, nama kampungmu? Aku cuma tanya siapa namamu. Kemudian Nabi Musa ketika bertanya demikian, ini Imam Ghazali pengen jawab, minta izin dulu sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya jawab jangan. Jawab, kata Nabi, jawab.
girang. Imam Ghazali karena disupport oleh baginda Nabi suruh jawab, girang Imam Ghazali. Maaf ya Nabi Allah, minta maaf. Hampura, kalau kata orang Sepatan bilang, hampura, iya mah hampura. Hampura wahai Nabi Allah, engkau tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Nabi Allah, engkau tatkala ditanya oleh Allah, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Apa yang kau jawab wahai Nabi Allah? Engkau mengatakan, ini adalah tongkatku, aku bertumpu dengannya dan aku rontokkan dedaunan untuk kuberikan kepada kambing-kambingku. Dengan tongkat itu dia rontokkan dedaunan untuk memberikan kepada kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, bagiku masih banyak lagi keutamaan, keguna daripada tongkatku ini. Ya Nabi Allah, Allah cuma tanya siapa nama, apa yang di tangan kananmu. Allah maha tahu yang tampak dan yang gaib. Kenapa engkau jawab panjang lebar? Masya Allah, geleng kepala di sini Nabi Musa. Dia bilang, betul ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ulama umatku, ulamamu seperti Ambiya Bani Israel. Masya Allah, alhamdulillah. Ini makanya alhamdulillah kumpul ulama, kumpul habaib. Ya, ada Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mau dengar tausiahnya enggak? Mau dengar enggak? Mau dengar? Benar. Sungguh-sungguh dengerin, liatin mukanya, cakep ya. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan merem, jangan ngedip. Ya, nanti juga ada Ki Haji Aminuddin Arsyad, Masya Allah, orang baik, orang saleh, muridnya Gwali Gutub, muridnya ulama besar Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih, yang Masya Allah. Nanti koriknya juga orang-orang yang hebat di sini. Masya Allah, ini acara kira-kira harus sampai subuh, siap nggak? Bener. Ya udah ya, kalau udah siap semuanya duduk yang rapi, pasang niat di tempat ini, insya Allah doa mustajab, pintu langit dibuka oleh Allah, Allah curahkan rahmat buat masyarakat Sepatan semuanya. Masyarakat Sepatan kabul hajat. Yang punya dosa, insya Allah dosa kita nggak bangkit dari ini majelis, melainkan Allah ampunkan semuanya insya Allah. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang punya utang lunas utang-utangnya, yang punya hajat kabul hajatnya. Jika ada perawan perjaka yang belum dapat jodoh, insya Allah tahun 2023 ini enteng jodohnya. Dapat pasangan yang laki-laki dapat istri salehah, perempuan dapat suami yang saleh, Allah berikan keturunan salihin salihat. Ini Bapak Haji Basori, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, istiqomah, keluarganya diberkahi oleh Allah, dan para panitia Irmala ya, Masya Allah, dan seluruh para tokoh, para habaib, para ulama, para hujjaj, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kumpul di tempat ini, kelak Allah kumpulin lagi kita di yaumil mahsyar di bawah panji Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad, kumpul di surga Firdaus tertinggi bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hatmina syaqiyan wa la mahruma bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.